Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Suciari Dewi Diatriani. Pada praktikum kali ini kita akan mempraktikkan praktikum kimia dasar khususnya pada subbab distilasi produk minyak bumi. Dengan instruktur atau pembimbing Ibu Sri Mulyani STMM, dengan asisten lab saya sendiri Suciari Dewi Diatriani dari Teknik Dirgantara, rekan saya Muhammad Hisham dari Teknik Mesin, dan Nurul Anwar dari Teknik Dirgantara. Untuk maksud percobaan dari praktikum ini yaitu mempraktekkan proses destilasi dari produk minyak bumi. Alat dan bahan adalah bahannya. Yang pertama adalah was bensin. Selanjutnya adalah alat. Yang pertama adalah kompor listrik. Yang kedua adalah labu reaksi. Yang ketiga adalah gelas ukur atau beker gelas. Yang keempat adalah tabung reaksi. Yang terakhir adalah termometer. Tak lupa untuk rangkaian alat destilasi bisa dilihat di belakang saya. Selanjutnya adalah dasar teori dari mengapa sih kita melakukan praktikum ini, yaitu pada pengolahan minyak bumi dalam kilang minyak, unit destilasi sangat penting untuk memisahkan antara minyak mentah dan fraksi-fraksinya, sehingga dipandang sebagai pintu gerbang. Destilasi produk minyak bumi dikenakan pada bensin motor, bensin pesawat, dan bahkan pada bahan bakar turbin pesawat terbang dan lain-lain. Distilasi adalah salah satu cara operasi untuk memisahkan campuran menjadi komponen-komponennya berdasarkan beda volatilitasnya atau tekanan uapnya. Yang dapat diamati pada saat proses distilasi yaitu yang pertama adalah initial boiling point atau bisa disebut dengan IBP. IBP adalah pembacaan termometer yang diperoleh pada waktu tetesan pertama kondensat tersebut jatuh dari ujung kondensator. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama yaitu pada saat dia menetes pada tetesan pertama di gelas ukur atau beker gelas, kita ukur berapa sih suhunya, lalu kita catat. Nah, dari itu yang kita sebut dengan IBP. Yang selanjutnya adalah suhu pada berbagai presentase destilasi, yaitu 10%, 20%, 30%, hingga 95%. Bagaimana cara kerjanya? Pada saat dia 10 mili, kita ukur berapa suhunya. Selanjutnya, dia mendapatkan 20 mili, kita ukur lagi berapa dia dapatnya. Selanjutnya adalah kita melakukan praktikum. Yang pertama, kita masukkan hose bensin ke dalam tabung reaksi. Kita masukkan sebanyak 100 ml, kita masukkan ke dalam labu reaksi. Pada labu reaksi, langkah selanjutnya adalah proses distilasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Hisham. Muhammad Hisham, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum destilasi produk minyak bumi. Nah, kita bisa lihat ini adalah rangkaian alat destilasi produk minyak bumi. Di sini ada labu reaksi, di mana labu reaksi ini nanti kita akan panaskan dengan kompor listrik. Nah, kompor listrik ini memanaskan labu reaksi dan akan menghasilkan uap. Nah, uap ini akan mengalir pada kondensor, di mana kondensor merupakan alat yang merubah uap menjadi cairan, dibantu dengan aliran air yang berasal dari sumber air yang ada di sana. Nanti bisa kita lihat. Mungkin kita bisa lihat sumber airnya. Di sini ada bak penampungan air. Kita hidupkan saja airnya hingga penuh. Nah, nanti aliran atau air yang ada dalam bak ini dibantu dengan pompa akan mengalirkan aliran air menuju ke alat destilasi. Kita tunggu saja air dalam bak ini memenuhi tempatnya. Setelah bak air pada tempat ini penuh, kita hidupkan pompa, di mana pompa itu akan memberikan aliran pada alat destilasi. Pompa section atau menyedot aliran. Nah, di sini ada air mengalir pada alat destilasi, di kondensor juga. Oke, setelah itu kita hidupkan kompor listrik untuk memanaskan hose bensin yang ada pada labu reaksi tadi. Oke.
kita sudah panaskan, kita tunggu sampai ada tetesan pertama pada beaker glass atau gelas ukur. Di situ kita akan mencari inisial boiling power. Inisial boiling power adalah tetesan pertama yang kita ukur suhunya. Oke, kita tunggu saja sampai ada tetesan pertama. Oke, ini sudah ada tetesan pertama pada proses destilasi. Nah, kita melihat suhu di sini, bisa dilihat oleh kamera. Itu sekitar 58 derajat Celcius. Ini merupakan hasil destilasi atau destilat. Bisa dilihat tetesan dari hose bensin yang sudah kita lakukan proses destilasi. Oke, hasil destilat ini akan kita ukur suhunya pada konsentrasi 10%, 20%, 30%, dan hingga 95% dari volume awal, yaitu 100 ml. Jadi kira-kira 10% dari 100 ml ialah 10 ml. Kita bisa kira-kira saja. Ketika sudah 10 ml atau 10%-nya kita ambil suhu, kita catat. Kemudian 20% kita ambil suhu, kita catat. Oke. Ini kira-kira 10% atau 10 ml dari 100 ml yang di labo reaksi awal. Kita ukur saja suhunya. Tunggu pada termometer hingga dia konstan, tidak naik lagi. Pada konsentrasi 10%, suhu yang didapat adalah 32 derajat Celcius. Endpoint pada labo reaksi hingga tetes terakhir ya. Jadi benar-benar hose bench yang ada dalam labo reaksi ini benar-benar menguap. Bisa lihat teman-teman. Lalu kita langsung matikan saja supaya menjaga labo reaksi ini tidak pecah hingga dia benar-benar kering dan menguap. Oke, kita tunggu saja. Oke, kita matikan. Pada dry point didapat suhu 90 derajat Celcius. Oke, kita langsung hitung dry point. Tunggu hingga termometer ini konstan. Oke, kita bisa dapatkan suhu pada 28 derajat Celcius. Oke, untuk pengukuran suhu sudah selesai. Oke, kali ini kita akan mengukur volume destilat atau hasil destilasi. Ini merupakan hasil destilasi dari 100 ml hose bench yang dimasukkan ke dalam labo reaksi. Kita ukur saja. Kita masukkan ke tabung ukur. Oke, bisa kalian amati dari 100 ml hose bench yang dimasukkan ke dalam labo reaksi, kini hanya tersisa sekitar 34 ml, atau ini hasil destilat volume kondensat. Dari 100 ml hingga ke 34 ml, kalian bisa menghitung persentase loss atau persentase kehilangan dari proses destilasi ini. Mungkin itu saja dari saya. Kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di dalam modul, menghitung mencatat IPP, kemudian endpoint, dry point, dan suhu pada konsentrasi 10% hingga 95% dan persentase kehilangan. Oke, dari saya cukup sekian dari praktikum destilasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
praktikum dari kimia dasar khususnya pada subbab destilasi produk minyak bumi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat mengerjakan.